Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, terutama penyelenggara acara yaitu Aliansi Tionghoa Indonesia bersama Prabowo Gibran. Yang saya hormati Bapak Dr. Anda Hakim sebagai Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia, Bapak Hartanto Sia, Sekretaris Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia, Bapak Dr. Edi Kusuma, dan semua tokoh-tokoh yang hadir, yang tidak akan saya sebut satu persatu karena sudah disebut ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Nanti yang terhormat. Saya kira saudara bosan mendengar terlalu banyak yang terhormat. Yang penting saudara-saudara semua yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi nafas, diberi kesehatan, dapat berkumpul dalam kesempatan malam hari ini dalam keadaan baik. Kedua, saya minta maaf, saya datang terlambat karena saya tadi masih di tengah acara, ada rapat dengan beberapa menteri, jadi saya baru selesai, langsung saya ke sini. Dan saya ingin sampaikan rasa terima kasih saya, rasa hormat saya bahwa saya hari ini menerima dukungan dari saudara-saudara dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Saudara, inilah bagian dari demokrasi kita, bahwa kita sebagai bangsa, sebagai negara telah memilih bentuk republik sebagai negara, dan dalam republik ini kita memilih sistem politik demokrasi. Artinya adalah rakyat yang memegang kedaulatan, rakyat yang berkuasa. Dan demokrasi ini kita wujudkan melalui pemilihan umum, melalui kotak suara. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersyukur dan kita harus bangga bahwa kita sekarang adalah demokrasi ketiga terbesar di dunia. Pertama, India tentunya berdemokrasi. Habis itu Amerika, negara berpenduduk terbesar kedua, baru kita. Dan kita mungkin kalau dihitung jumlah pemilihan tiap kali mungkin yang paling banyak, karena kepala desa di kita pun dipilih. Kita punya lebih dari 70.000 desa, dan semua kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Bupati-bupati, wali kota, gubernur, semua anggota DPR dari kabupaten kota, provinsi sampai pusat dipilih, dan akhirnya presiden dan wakil presiden dipilih. Jadi kita perlu bersyukur bahwa kita sampai sekarang sudah melaksanakan 7 kali pergantian presiden. Bagaimanapun kita lihat sejarah, walaupun ada gejolak-gejolak, tetapi pada dasarnya pergantian 7 kali presiden berjalan dengan lancar, dengan konstitusional, dan dengan relatif tidak dengan kekerasan. Presiden pertama kita turun begitu
MPRS waktu itu tidak meneruskan kepercayaannya, beliau turun. Presiden kedua demikian juga, dan selanjutnya presiden-presiden selanjutnya demikian. Dan mulai tahun 99 kita melaksanakan demokrasi langsung. Ini harus kita syukuri, bahwa ada kekurangan, pasti banyak kekurangan. Negara kita sangat besar. Negara kita sebesar Eropa. Eropa 28 negara. Kita satu negara. 3 zona waktu. Sangat luas wilayah kita. Bahwa kita sekarang berada di kondisi hari ini, posisi hari ini, patut kita bersyukur. Mari kita lihat sekeliling kita. Mari kita lihat televisi tiap malam. Begitu banyak perang di mana-mana. Begitu banyak kerusuhan di mana-mana. Begitu banyak kekacauan di mana-mana. Kita harus bersyukur. Kita masih dalam keadaan damai. Kita dalam keadaan bersatu. Kita dalam keadaan tenang, sejuk. Demokrasi berarti pertandingan. Demokrasi berarti persaingan. Tidak ada masalah. Bersaing itu baik. Bertanding itu baik. Tetapi di ujungnya rakyat yang harus mengambil keputusan. Marilah kita sepakat untuk selalu menghormati kehendak rakyat. Tentunya tantangan masih banyak. Tentunya kesulitan masih banyak. Tentunya masih banyak yang tidak puas. Tetapi dalam keadaan itu semua, marilah kita tidak lupa bahwa kita adalah satu bangsa, satu keluarga besar bangsa Indonesia, terdiri dari begitu banyak suku bangsa, begitu banyak kelompok etnis, begitu banyak perbedaan adat istiadat, begitu berbeda-beda kita, tapi satu nasib, satu sejarah, satu tujuan. Kita ingin hidup sebagai negara yang makmur, sebagai negara yang adil, sebagai negara yang damai. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak lupa itu tujuan kita. Apapun suku kita, apapun ras kita, apapun warna kulit kita, apapun agama kita, cita-cita kita sama. Kita ingin meraih kehidupan yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Marilah kita ingat itu. Berbeda-beda ya, tapi cita-cita kita sama, keinginan kita sama. Apakah kita keturunan India, atau keturunan Arab, atau keturunan manapun, keturunan Tionghoa, atau kita berasal dari Sumatera, dari NTB, NTT, Papua, ya, kita semua cita-cita kita sama, kepentingan kita sama. Kita ingin hidup dengan layak, hidup dengan baik. Karena itu kita harus bertindak dengan arif. Kita harus bertindak dengan bijak. Janganlah kita selalu mencari-cari perbedaan. Perbedaan itu pasti ada.
tapi mari kita selalu cari titik-titik kebersamaan, titik-titik persatuan. Saudara-saudara, ada satu pelajaran hidup yang saya pegang, dan saya menyesal saya dapat pelajaran itu cukup terlambat dalam hidup saya. Saya terima pelajaran hidup itu sesudah saya pensiun. Saya berhenti jadi tentara aktif. Pelajaran hidup itu hanya satu kalimat. Kalimat itu saya dapatkan dalam sebuah tulisan yang berbunyi sangat sederhana. Satu kalimat. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Saudara-saudara, 1000 friends too few, 1 enemy too many. Ini sesuatu yang sangat arif, dan ini berasal dari suatu pepatah, suatu pelajaran dari Tiongkok zaman dulu. Dulu saya hafal bahasa Mandarinnya, sekarang saya nggak berani, takut salah. Tapi 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Membuat lawan gampang, membuat lawan itu gampang, ya kan? Kita tidak hormati dia, kita mensepelekan dia, kita mengejek dia, kita menghina dia, kita mencuri hartanya, kita merampas haknya. Membuat musuh, membuat lawan itu gampang. Membuat kawan tidak gampang. Tapi itulah kunci keberhasilan. Dalam politik, dalam negeri, itu yang saya pegang. Dalam politik luar negeri, itu pun pandangan saya. Indonesia dalam politik luar negerinya ingin bersahabat dengan semua negara yang ada di bumi ini. Kita ingin bersahabat, kita tidak mau punya musuh, kita tidak berniat mengganggu negara lain. Kita negaranya sangat luas, kita tidak berangan-angan mau mengklaim wilayah orang lain. Tidak, kita punya wilayah sangat besar dan sangat kaya. Kita mau urus kekayaan kita dengan sebaik-baiknya, supaya kekayaan kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Itu tujuan kita. Di dalam politik dalam negeri pun seperti itu. Saya berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Kadang-kadang ini gampang diucapkan karena kita mau berbaik hati, pihak lain belum tentu mau berbaik hati sama kita. Tapi kita tetap sopan, ya, dan tetap berniat baik. Dalam debat kadang-kadang, ya namanya debat, ya kan, kita harus saling mempertahankan pandangan kita, dan tentunya kita berharap selalu memberi pelajaran yang baik kepada rakyat kita, karena debat itu dilihat, ditonton. Dan saya berusaha selalu untuk mempertahankan sesuatu yang saya anggap benar, ya kan. Kalau ada orang lain yang punya pandangan lain, ya kita tetap harus berpegang kepada yang kita anggap benar dan yang kita anggap prinsip. Program Prabowo Gibran saya kira sangat jelas. Kita ingin lanjutkan yang sudah dibangun oleh
pendahulu-pendahulu kita. Dan saya mengajak selalu bangsa Indonesia, kawan-kawan semua, marilah kita selalu pandai-pandai untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita. Marilah kita mengakui keberhasilan bangsa kita sendiri. Jangan selalu mencari-cari atau mengungkit-ungkit hal-hal yang negatif. Berpikir yang baik, berpikir yang positif. Indonesia dalam keadaan yang sangat memungkinkan kita bangkit menjadi negara hebat. Semua indikator menunjukkan kita berada dalam posisi baik. Semua indikator kita punya pertumbuhan di tengah krisis. Pertumbuhan kita salah satu yang tertinggi. Inflasi kita mungkin belum pernah serendah kita sekarang. Apakah ada tantangan? Ada. Siapa yang menduga ada perang di Ukraina? Siapa yang menduga perang yang ribuan kilometer dari kita berpengaruh kepada kehidupan kita? Belum selesai perang Ukraina, terjadi perang di Gaza dan di tempat-tempat lain. Begitu banyak perang di Libya, di Sudan, di Yemen, di Suriah, di Mali, di mana-mana sudah. Karena itulah kita harus belajar dari kondisi ini, dan ternyata kuncinya adalah kerukunan. Kuncinya adalah bisa atau tidak kita menjaga kerukunan di antara kita, di antara semua kelompok, di antara semua suku, di antara semua kelompok etnis, di antara semua partai politik, di antara semua organisasi. Partai politik harus bersaing, partai politik harus bertanding, tapi bersaing sebagai keluarga, bersaing sebagai sahabat, bersaing sebagai anak Indonesia, bersaing untuk membela seluruh rakyat Indonesia. Itu kuncinya. Kalau kita bisa menjaga kerukunan, kalau kita bisa menjaga persatuan, saya yakin dan percaya Indonesia akan lompat menjadi negara hebat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dukungan saudara sekalian. Minta maaf saya terlambat, dan saya minta maaf saya tidak bisa lama-lama di sini. Juga nggak dikasih kopi, jadi saya nggak bisa tidak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.